Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Bahasa. Saya Nafi dan di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Dan aturan yang kita bahas di sini tentunya aturan yang kita ambil dari Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kelima atau dikenal dengan nama EID 5. Jadi yang kita bahas pada video kali ini aturan yang terdapat dari nomor 16 sampai dengan nomor 23 dan ini merupakan pembahasan terakhir yang berkaitan dengan huruf kapital karena huruf kapital itu ada 23 aturan sebagaimana yang telah dirumuskan atau telah dibakukan penggunaannya dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Baik, langsung saja kita lihat aturan yang terdapat pada nomor 16. Di sini disebutkan bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi ini adalah nama yang menunjukkan daerah, tempat, ataupun wilayah. Jika kita menggunakan nama geografi, maka tulislah dengan huruf pertamanya kapital. Adapun bentuk-bentuk kata yang mengarah kepada nama geografi, misalnya ada nama benua, seperti benua Asia, maka huruf pertama pada kata Asia kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian ada juga nama benua Eropa, sampai ke nama benua yang lain. Di sini kita sertakan hanya beberapa contoh. Ketika ada nama benua, kata yang menunjukkan nama benua, tulislah dengan huruf pertamanya kapital. Kemudian, nama geografi yang kedua yaitu nama negara. Huruf pertama dari setiap nama negara, Indonesia, Jepang, Mesir, Kanada, Brazil, ataupun nama-nama negara yang lain, tulislah juga dengan huruf kapital. Kemudian selain dari nama benua dan nama negara, ada nama kota, karena nama kota masuk ke nama geografi juga. Contohnya di sini ada Jakarta, Banda Aceh, kalau yang sebelumnya Asia, Indonesia kan satu-satu kata, kecuali di sini ada Amerika Utara. Ini keduanya juga kita tulis dengan huruf kapital. Di sini ada kata nama kota yaitu Banda Aceh, terdiri dari dua kata juga. Kemudian New York juga dua kata. Dari setiap kata, tulislah dengan huruf pertamanya kapital. Baik nanti ada nama geografinya lebih dari dua kata, baik 3 kata, 4 kata, ataupun dan seterusnya, maka tulislah dengan huruf pertamanya kapital. Kemudian nama geografi yang selanjutnya yaitu nama gunung, yaitu Gunung Everest, Gunung Fuji, Gunung Rinjani, ataupun gunung-gunung yang lain. Ketika nama gunung tersebut mengarah kepada nama geografi, maka huruf pertamanya kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada laut, misalnya Laut Mediterania. Karena ini juga nama geografi, maka Mediterania yang mengarah kepada laut ini kita tulis dengan huruf pertama kapital, jangan ditulis dengan huruf kecil. Selain nama-nama yang sudah kita sebutkan di sana, di tabel atas terdapat juga nama samudra. Nama samudra ini masuk ke nama geografi, kemudian nama sungai, nama gurun, kemudian nama kepulauan, dan yang terakhir ada nama danau. Jika nama-nama yang terdapat pada bentuk kata ini mengarah kepada nama geografi, maka dianjurkan kita untuk menulis menggunakan huruf pertamanya kapital. Kemudian kita lanjut pada aturan ke nomor 17. Huruf pertama, unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Yang sebelumnya kita katakan pada nomor 16, nama geografi ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan pada aturan ke-17 ini, unsur geografi tidak terdapat nama diri geografi. Misalnya hanya ada kata teluk, tapi tidak disebut teluk apa. Apakah teluk Sinabang? Kemudian ada sungai. Sungai apa? Tidak disebut. Apakah sungai Amazon? Kemudian selat Sunda. Tidak ada keterangan tambahan di depannya. Jadi hanya ada kata yang mengarah kepada unsur geografinya saja, tetapi tidak ada nama diri geografi. Maka tulislah dengan huruf pertama kecil. Bila di depan kata teluk itu kita tambah kata nama yang mengarah ke nama geografi, bukan hanya unsur geografi saja, tetapi memang ada nama geografinya, maka tulislah dengan huruf kapital. Contoh di dalam kalimat, berlayar ke Teluk Siberia. Yang sebelumnya hanya berlayar ke teluk, tetapi karena di sini ada kata Siberia, maka sudah jelas nama geografi, yaitu Teluk Siberia. Teluk ini ada di Siberia misalnya. Jadi T ini kita tulis dengan kapital, Siberia juga ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, mandi di sungai Amazon. Misalnya ada sungai saja, tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kata Amazon, A ini kita tulis dengan huruf kapital, begitu juga kata sungai. Kenapa? Karena di sini sudah ada nama geografinya. Unsur geografi dan nama geografi hadir secara bersamaan. Kemudian menyeberangi Selat Malaka.
Selat S kapital, Malaka M kapital. Kenapa? Sama alasannya karena di sini sudah hadir unsur geografi serta nama geografinya. Kemudian berenang di danau. Kalau hanya berenang di danau, tidak ada toba, maka D ini kita tulis dengan huruf kecil. Karena unsur geografi dengan nama geografi hadir secara bersamaan, maka danau dan toba, yaitu huruf D dan huruf T kita tulis dengan huruf kapital. Kita lanjut pada aturan yang terdapat pada nomor 18. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis, masih seputar nama geografi. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Untuk memberikan nama suatu barang, memberikan nama suatu benda, tetapi tidak menunjukkan asal suatu benda. Ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya di sini ada jeruk Bali. Bali ini nama wilayah di Indonesia. Salak Bali, Bali juga nama wilayah di Indonesia. Palembang, Duku Palembang, juga menunjukkan nama wilayah di Indonesia. Jika jeruk Bali kita tulis dengan huruf kapital bertentangan dengan aturan. Kenapa? Karena jeruk Bali ini tidak menunjukkan asal daerah. Dia hanya nama buah-buahan, maka B pada kata jeruk Bali tulislah dengan huruf kecil. Begitu juga untuk salak Bali. Bali pada kata salak tulislah dengan huruf kecil. Duku Palembang, huruf P pada kata Palembang untuk mengarahkan kepada duku, maka tulislah dengan huruf kecil. Apabila ada nama barang, nama benda, nama suatu produk yang tidak menunjukkan asal suatu daerah, tulislah dengan huruf kecil. Kemudian, untuk memudahkan pemahaman teman-teman, di sini sudah kita sertakan contoh dalam sebuah kalimat. Setelah mengikuti pertemuan di Bali, nah di sini berarti di Bali ini menunjukkan tempat, maka huruf B kita tulis dengan huruf kapital. Ayah segera membeli jeruk Bali. Jeruk Bali ini bukan lagi nama tempat, tapi nama buah-buahan. Jadi ada perbedaan antara Bali tempat dengan jeruk Bali yang menunjukkan buah. Maka jeruk Bali, B pada kata Bali jeruk ini tulislah dengan huruf kecil. Misalnya, selain dari jeruk Bali, ayah juga membeli kacang Bogor. Bogor kan sebenarnya nama tempat, tapi karena di sini ada kata kacang, maka Bogor ini bukan lagi nama tempat, tetapi sudah menjadi jenis kacang, yaitu apa? Kacang Bogor. Maka Bogor ini kita tulis dengan huruf kecil. Kemudian ada petai Cina, ada nangka Belanda yang juga menunjukkan nama negara malah. Jadi walaupun dia nama negara, kita tulis dengan huruf kecil karena di sini bukan nama negara, tapi menunjukkan nama barang. Selain dari yang sudah kita sebutkan tadi, apabila nanti nama benda, nama barang, nama suatu produk yang berbentuk nama geografi, ditulis sekaligus dalam sebuah kalimat, ditulis lebih ataupun sejajar dalam sebuah kalimat. Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa. Nah, di sini ada contoh Jawa. Jawa ini nama wilayah ataupun nama daerah. Boleh dia nama pulau ataupun nama lainnya. Ketika di belakangnya ini ada gula, maka Jawa ini bukan lagi nama daerah, tetapi menjadi sebuah produk, menjadi sebuah barang yang harus kita tulis dengan huruf kecil. Selain dari gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Ini penggunaan sekaligus dalam sebuah kalimat yang terdapat nama geografi, tetapi bukan nama geografi, melainkan nama produk, nama barang. Contoh yang kedua, kunci Inggris. Inggris ini kan nama negara nih, tapi karena dia sudah mengarah kepada sebuah benda yang tidak lagi menunjukkan asal suatu produk, maka ditulis dengan huruf kecil. Kemudian kita lanjut pada aturan yang nomor 12. Nah, yang sebelumnya, nama geografi pada suatu nama barang yang menunjukkan nama geografi. Tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Aturan yang ke-19, nama geografi yang menyatakan asal daerah. Artinya, nama suatu benda, nama suatu produk, nama suatu barang yang menunjukkan ciri kedaerahan ataupun menunjukkan asal suatu produk tersebut. Contohnya batik Cirebon. Nah, batik Cirebon ini berasal dari Cirebon. Batik Solo berasal dari Solo. Bahkan namanya sendiri batik Cirebon menunjukkan kedaerahan Cirebon. Ada unsur kearifan lokalnya di situ. Jadi, tulislah pada kata Cirebon, C kapital. Batik Solo, S kapital. Beda dengan yang jeruk Bali dan salak Palembang tadi ya. Selain dari dua contoh ini, ada batik Pekalongan. Pekalongan ini kita tulis dengan huruf pertamanya kapital. Bubur Manado. Bubur Manado memang berasal dari Manado dan ada ciri kedaerahan
makanan masyarakat Manado. Ataupun ada unsur kearifan lokalnya di situ. Jadi M ini kita tulis dengan huruf pertamanya kapital. Film Indonesia. Selain dari pakaian, makanan, ada juga kreatif di sini ya, film. Film Indonesia menunjukkan ciri kedaerahan masyarakat Indonesia. Tulislah I ini dengan huruf kapital. Kemudian kopi gayo. Kopi gayo salah satu jenis kopi yang terdapat di Provinsi Aceh, yaitu salah satu wilayah yaitu Gayo. Jadi G ini kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada Satai Madura, Soto Banjar, Tari Bali. Intinya, apabila nama suatu produk, nama suatu barang, nama suatu jenis benda, apabila nama benda tersebut yang sebagaimana kita sebutkan tadi menunjukkan daerah asal dan dia menggunakan nama daerahnya, maka tulislah dengan huruf pertama kapital. Aturan yang nomor 20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata. Huruf pertama semua kata termasuk bentuk ulang utuh yang digunakan atau yang terdapat pada nama negara, berarti di sini nama negara, kemudian nama lembaga, nama badan, nama organisasi, atau nama dokumen, kecuali kata tugas. Bila nama negara, tulislah dengan huruf kapital. Nama lembaga, tulislah huruf pertamanya kapital. Nama badan, tulis juga dengan huruf pertama kapital. Nama organisasi, tulis juga dengan huruf pertamanya kapital. Termasuk nama dokumen, tulis juga dengan huruf pertama kapital. Kecuali kata tugas. Biasanya kata tugas tidak digunakan pada nama negara. Kata tugas tidak terdapat pada nama lembaga. Kata tugas juga tidak terdapat pada nama badan ataupun nama organisasi. Lazimnya kata tugas sering kita temukan pada nama dokumen. Jadi untuk memudahkan pemahaman teman-teman, mari kita lihat contoh di dalam masing-masing nama tersebut. Yang pertama ada nama lembaga. Misalnya ada Bosnia, nama negara. Inggris, nama negara. Italia, nama negara. Spanyol, nama negara. Ini semuanya nama negara yang terdiri dari satu kata. Huruf pertama kita tulis kapital. Amerika Serikat, nama negara yang terdiri dari dua kata. Huruf A pada kata Amerika, huruf S pada kata serikat, tulis juga dengan huruf kapital. Kemudian ada nama negara terdiri dari tiga kata. Republik Rakyat Cina. Jadi yang ini tiga kata. Tulislah dengan huruf pertama masing-masing kata tersebut kapital, yaitu R pada kata pertama Republik, R huruf pertama pada kata rakyat, dan C huruf pertama pada kata Cina, tulis dengan huruf kapital. Kemudian lanjut lagi pada nama lembaga. Nama lembaga misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat dengan KPK. Huruf pertama dari nama lembaga ini tulis dengan huruf kapital, jangan ditulis dengan huruf kecil karena nama lembaga resmi. Selain itu ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat dengan LIPI. Huruf pertama dari masing-masing kata ini tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada nama badan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. BN, P, dan B ini kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi B, P, O, dan M ini kita tulis dengan huruf kapital. Nah, yang tadi kan ada kata tugas. Jadi, kata tugas terdapat pada salah satu nama badan. Karena dia kata tugas, tulislah dengan huruf kecil. Bila kata tugas nanti berada di awal kalimat ataupun di awal nama badan, maka dia berlaku huruf kapital. Bila nama kata tugas pada nama badan tidak terletak di awal nama, yaitu seperti yang terdapat pada kata Badan Pengawas Obat. Nah, dan ini kan berada di tengah nih. Jadi D ini kita tulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk kata ulang penuh ataupun kata ulang utuh. PBB disingkat. Di sini ada kata bangsa-bangsa. Jadi B ini kita tulis huruf kapital dari setiap kata karena dia diulang dua kali, maka B pada kata bangsa pertama dan B pada bangsa kata kedua. Jadi kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat KMPI. Ini nama organisasi yang terdapat kata ulang harus kita tulis dengan huruf pertamanya kapital. Apabila tidak ada bentuk ulang, maka tulisnya juga huruf kapital. Seperti contoh yang kedua, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di sini tidak terdapat bentuk ulang, maka K, N, P, dan I tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya yang terakhir yang terdapat pada nomor berapa ini? Nomor 20, yaitu nama dokumen.
seperti kartu tanda penduduk. Jadi KTP kita tulis dengan huruf pertama kapital. Kemudian akta kelahiran, huruf pertama masing-masing nama dokumen ini juga kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada SKL atau kepanjangannya surat keterangan lulus. Tulisnya juga huruf pertama kapital. Nah, contoh yang terakhir, ini nama dokumen. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019. Di sini tidak terdapat satupun kata tugas, kecuali di sini ada kata tentang. Ini merupakan kata tugas. Jadi T ini kita tulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena ini merupakan kata tugas yang tidak terletak di awal nama dokumen. Jadi kita tulis dengan huruf kecil. Apabila nanti kata tugas ini ada di awal nama dokumen, maka berlaku di situ huruf kapital. Lanjut lagi pada aturan yang nomor 21. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk bentuk ulang utuh. Untuk nama buku atau judul buku, kemudian judul karangan, judul artikel, judul makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada awal posisi ataupun pada posisi awal. Bila nanti kata tugas ada di awal judul, maka di situ berlaku huruf kapital. Kenapa di situ berlaku huruf kapital? Karena kembali ke aturan yang pertama, bahwasanya huruf kapital digunakan pada permulaan kalimat. Baik, untuk memudahkan pemahaman teman-teman, untuk aturan nomor 21 ini yang harus teman-teman pahami, ada yang pertama judul buku, yang kedua judul karangan, yang ketiga judul artikel, yang keempat judul makalah, dan yang kelima nama media massa ataupun nama surat kabar, baik itu cetak ataupun tidak cetak ya. Contoh, saya telah membaca buku dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, ini buku berjudul Dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Dari merupakan kata tugas dan dia terletak di awal judul. Maka D ini kita tulis dengan huruf pertama kapital. Dari F. Maria ke yang merupakan kata tugas dan ini tidak lagi terletak di awal judul. Maka ke ini tulislah dengan huruf kecil. Ke Jalan Lain ke Roma. Jadi ada 3 kali di sini digunakan kata tugas. 2 di antaranya gunakan huruf kecil. 1 yang yaitu dari tulislah dengan huruf kapital. Kemudian selain dari judul buku, judul majalah, bahasa dan sastra. Di sini ada B pada kata bahasa, kemudian S pada kata sastra. Sedangkan bahasa dan merupakan kata tugas yang terdapat pada sebuah judul, tulislah dengan huruf kecil. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan, nama surat kabarnya Sinar Pembangunan. Jadi tulis dengan huruf pertamanya kapital untuk kata Sinar Pembangunan. Berita berjudul Listrik Sahabat Petani dimuat di paktani.com. Nah, di sini ada judul sebuah berita, yaitu Listrik Sahabat Petani, tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, ia menyajikan makalah, yaitu judul makalah Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata. Di sini terdapat kata asas yang diulang 2 kali, termasuk bentuk ulang yang berupa judul, tulis dengan huruf pertama kapital. Di sini ada kata asas ya teman-teman ya. Ada kata asas diulang 2 kali pada sebuah judul makalah. Karena dia diulang 2 kali, maka ditulis huruf pertamanya kapital. Jangan ditulis huruf pertamanya kecil ya. Dan ini aturan yang terdapat pada nomor 21. Sekarang kita lanjut ke aturan yang nomor 22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan. Nah, di sini ada singkatan nama gelar dan nama pangkat. Jadi ada 2 poin yang terdapat pada nomor 22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contoh dari nama gelar, jadi gelar itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada gelar akademik, yaitu salah satu gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi ataupun universitas kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, dan gelar ini digunakan pada nama orang. Ada gelar yang sebelum nama, ada juga gelar yang setelah nama. Contoh di sini kita ambil SE, kepanjangannya Sarjana Ekonomi. S karena satu kata untuk kata sarjana, E satu kata untuk kata ekonomi, tulisnya kedua-duanya huruf kapital. Kemudian ada SPD. SPD ini juga 2 kata. S yang pertama kita tulis kapital, PD, P kapital dan D kecil. Kenapa P kapital dan D kecil? Karena kepanjangan dari S yang pertama sarjana, yang kedua pendidikan. Karena singkatan hurufnya 2, tapi saat kita buat katanya hanya 1, maka huruf pertama saja yang dibuat kapital, yang lainnya dibuat kecil. Atau contoh yang selanjutnya di sini ada SEAK, kepanjangannya Sarjana Ekonomi Akuntansi.
Jadi S pada kata sarjana kita singkat dengan huruf kapital, E pada kata ekonomi kita singkat juga dengan huruf kapital, AK, A kapital, K kecil. Aturannya sama seperti yang ada pada kata PD, karena kepanjangan dari AK ini akuntansi. Selanjutnya, AMD Kep, ahli media keperawatan. Kalau yang sebelumnya PD hanya 2 huruf, Kep justru 3 huruf, tapi tetap huruf pertamanya dibuat kapital karena kepanjangannya hanyalah keperawatan. Begitu ya teman-teman untuk penulisan gelar akademik. Selanjutnya ada gelar keturunan. Misalnya singkatan gelar keturunan S untuk kata Said misalnya. Kemudian SY untuk kata Syarifah. Ini apabila disingkat tulisnya juga kapital, jangan ditulis kecil. Kenapa Y kecil? Karena singkatannya satu kata dibuat 2 huruf. Maka huruf pertama saja yang kapital. Tidak perlu ditulis kedua-duanya kapital. Lanjut, singkatan yang selanjutnya yaitu gelar keagamaan, yaitu haji dan hajjah. Ini aturannya sama dengan yang gelar keturunan pada Said dan Syarifah tadi. Kemudian yang terakhir ada gelar kehormatan, yaitu profesor. Kepanjangannya profesor, disingkat dengan prof, disingkat menjadi prof. P ini kita buat kapital, sedangkan yang lainnya dibuat kecil. Alasannya kenapa? Karena kepanjangannya satu kata, tidak lebih dari satu kata, yaitu profesor. Yang terakhir, pangkat. Penulisan nama pangkat ditulis dengan huruf pertama kapital. Contohnya di sini ada kolonel. Ini kolonel, kol. Disingkat menjadi kol, bukan kul. Karena kalau kol nanti mengarah kepada sayuran. Kemudian ada letkol, letnan kolonel. Kalau yang sebelumnya kan kol, ini K-nya kapital. Kenapa kalau letkol sudah L saja yang kapital? Karena ini sudah digabung menjadi satu kata. Kepanjangannya ada 2. Letnan kolonel. Karena penulisannya digabung, tidak dipisahkan, maka L saja yang kapital. Sedangkan K ditulis dengan kecil. Beda dengan kol, yaitu kolonel yang tadi. Hanya pangkatnya apa? Kolonel. Tidak ada letnannya. Jadi, semoga ini teman-teman mudah ya dalam memahami aturan yang terdapat pada nomor 22. Selanjutnya kita masuk ke aturan yang terakhir, yaitu aturan yang terdapat pada nomor 23. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, abang, ataupun bentuk kata yang lain yang mengarah kepada kata yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Tulislah dengan huruf kapital. Dan yang digunakan sebagai sapaan. Contoh dalam kalimat, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, di sini ada kata Bapak. Walaupun di sini tidak muncul siapa nama bapaknya, yang jelas kata Bapak ini sudah menunjukkan hubungan kekerabatan antara si Bapak dengan si Hasan yang menanyakan. Jadi, B ini kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya Dedi bertanya, itu apa Bu? Ada hubungan kekerabatan antara Dedi dengan ibu. Maka B ini pada kata Bu atau ibu harus kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada sedikit catatan untuk nomor 23 ini. Kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Dimanapun kata Anda, baik dia ada di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat, Anda wajib diawali dengan huruf awal kapital. Contohnya, hanya teman Anda yang mengerti masalah itu. Kata Anda ini kan berada di tengah kalimat, jadi kita tulis dia dengan huruf kapital. Kemudian, kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengacuan ditulis dengan huruf awal kapital. Kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengacuan berarti mengacu ke sebelumnya. Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Berarti ada pihak lain. Ketika kita mengatakan, Bu, saya kan sudah mengatakan di depan saya ada ibu. Saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Bapak ini namanya acuan. Bapak tidak ada di samping si yang berbicara kepada ibu. Maka B ini harus kita tulis dengan huruf pertamanya kapital. Selanjutnya, istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non-kapital. Ayah milik kita, bapak milik kita, ibu milik kita, mama milik kita. Kita mengatakannya seperti ini. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Di sini tidak diketahui siapa yang mengatakan. Dengan kata lain, kalimat ini adalah kalimat yang mengajak kita untuk mengetahui bahwa
menghormati bapak dan ibu kita itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian yang harus kita patuhi. Jadi teman-teman, ketika kita menulis kita harus menghormati bapak dan ibu kita, maka B bapak, kemudian ibu kita tulis dengan huruf pertamanya kecil, tidak perlu ditulis huruf pertamanya kapital. Kenapa? Karena pada kata bapak dan ibu ini tidak lagi menunjukkan hubungan kekerabatan, tapi hanya menunjukkan hubungan kepemilikan. Ya, jadi ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital. Dan sudah kita bahas semuanya, yang kita mulai dari nomor 16 sampai dengan nomor 23. Jika teman-teman ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan aja tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.